أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا تبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كلنا صلي كلنا المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا يا الله حسن حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشديلي سيدنا الشيخ الحسن الشديلي سيدنا الشيخ يا الله عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ حامد أحمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة جميع مشايخنا وإلى حضرة جميع ألف كتبنا خصوصا إلى حضرة سيد الأسيوطي سيد المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي وجميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا كي أحمد جزولي بن رديه جزولي كي زينة جزولي كي نور الهدى جزولي كي حامد جزولي كي فؤاد من أم جزولي كي منه جزولي كي أحمد سيراد وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار محمد حمد أبي خدم أبي خدم محمد نبي قسمين جميع أهل درس مدار الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خصوصا إلى حضرة بسيد اليسار ومبه مجيد ومبه عبد القهر ومبه عبيدة ومبه بيت المياتي ومبه يهجر ومبه منصور وإلى حضر جميع مشايخنا وإلى حضر جميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Surat Al-Isra ayat 11. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yad'u lan dungo wa yad'u lan dungo sapa al-insanu menungso sapa al-insanu menungso bisyarri kelawan barang kang Allah ala nafsihi ing ngatasi awak dhewe ni insan wa ahlihi lan keluargane insan idza dzajara alikalani banget prihatine sapa insan idza dzajara arikalani banget prihatine sapa insan doaahu kelawan kaya oleh ndonga insan ai kaduaihi tegese kaya ndungane insan kelawan kaya ndungane insan lahu maring insan bisyarri kelawan donga kang elek bil khairi kelawan kebagusan wa kanal insan ail jinsu ajula wa kana lan ana sapal insanu jenise menungso ail jinsu tegese jinise ya bukan individual tapi sejenisnya manusia ail jinsu tegese jinise menungso iku ajulan kang banget kesusune sangat terburu-buru iku ajulan kang banget kesusune biduai kelawan dungo ala nafsihi melarat ing atase awak dhewe ni insan wa adamin nadhari lan ora anane angen-angen utawa ningali fi akibatihi ing dalem pungkasane doa fi akibati ing dalem pungkasane doa
Pun niki secara garis globalnya surat Al-Isra ayat 11 ini secara garis globalnya adalah wa yatul insanu bisyarri du'a'au bil khairi wa kana al insanu ajula, dan manusia itu terkadang mendoakan terhadap dirinya sendiri dengan doa yang buruk. Wah, sering ya bisa kita lihat, bisa kita temui banyak sekali terkadang seorang manusia itu mendoakan kepada dirinya sendiri dengan doa yang buruk. Ketika kapan? Bahkan ala nafsi wa ahlihi, bahkan atas dirinya sendiri juga kepada keluarganya itu didoakan buruk. Tujuannya apa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Idza dzajara, ketika seseorang itu sudah benar-benar sangat prihatin. Secara bahasane ngono wis mumet urip, Pak. Ono kalane mumet urip lek biyen kalau zamannya Kanjeng Nabi itu orang-orang kafir mengucapkan seperti ini itu gara-gara mereka itu ingin mengetes kebenaran Kanjeng Nabi, sampai-sampai berkata kalau memang Kanjeng Nabi ini benar maka hujanilah kami dengan batu. Banyak yang seperti itu ya. Mereka para manusia terkadang mendoakan terhadap dirinya dengan doa yang buruk, seperti halnya mereka berdoa kepada dirinya untuk dirinya dengan doa yang baik. Wa kana al-insanu ayal jinsu ajula. Secara garis umumnya manusia itu kebanyakan sangatlah terburu-buru, yakni dalam hal ini terburu-buru untuk mendoakan dengan doa yang buruk untuk dirinya sendiri tanpa melihat daripada ending daripada doa buruknya itu apa. Tapi permasalahannya adalah awak dhewe iki katene nerangno mulai ayat 8. Ayat 11 to. Awak dhewe wingi burung nerangno mulai ayat sing nomor 8. Tengah-tengah nerangno wingi ana halangan isiane. Kita buka yang ayat nomor 8. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini sempat dibahas sedikit kemarin aslinya. Ini seru Pak, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dan ngriku inna hadzal Qur'an yahdi lillati ayat tariqatil lati hiya aqwam ay a'dalu wa aswab. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang sangat lurus. Al-Quran ini menunjukkan kepada sebuah jalan yang sangat lurus. Pertama, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini turun ini dalam keadaan Al-Quran masih belum sempurna. Ayat ini turun dalam keadaan Al-Quran masih belum sempurna. Tapi redaksinya dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat 8 ini tetap menggunakan inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini. Dan menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau tahu orang masalah walaupun Al-Quran belum sempurna turunnya pada waktu ayat ini turun, itu tetap bisa dikatakan sebagai inna hadzal Quran. Karena setiap dari ayat Al-Quran bisa disebut dengan Al-Quran. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Jadi hal inda nuzuli hadhil ayah kan Al-Qur'anu kullu qad nazal liyaqula inna hadzal Quran naqul lam yakunil Qur'anu kullu qad nazal. Jadi pada waktu turunnya ayat ini Al-Quran belum sepenuhnya seutuhnya turun. Tapi walakin kullu ayatin minal Quran tusamma Qur'anan. Setiap ayat daripada yang ada dalam Al-Quran itu bisa disebut sebagai Al-Quran. Sehingga falisal murad Al-Quran kullu balil ayat minal Quran Qur'anun. Baru ayat yang terakhir ketika ayat itu turun. Jadi les Al-Quran itu sempurna kabeh, ayat yang terakhir kali turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat yang terakhir turun dari Al-Quran. Itu baru semua Al-Quran sudah full. Lah sekarang mulai pembahasannya ini. Mulai pembahasan bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan menunjukkan kepada jalan yang sangat lurus. Kemarin didahulukan, ini juga sedikit menukilkan dan mengintisarikan dari dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah jangan sampai ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu terkadang tidak relevan di sebagian tempat atau di sebagian zaman.
Relevan itu maksudnya kurang napa iku jenenge? Relevan itu maksudnya ini tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bukan terjemahan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saya ulangi lagi. Ada melaknat dawuhnya para ulama, sesungguhnya Al-Qur'an ini sholihun likulli zamanin wa likulli makanin. Baleni mana? Tak baleni mana? Yang namanya Al-Qur'an ini akan terus relevan dimanapun dan kapanpun. Jadi nggak ada istilah Al-Qur'an itu nanti di sebagian tempat atau di sebagian zaman itu tidak relevan, itu nggak ada. Relevan itu artinya aja nggak cocok, ya. Relevan itu cocok atau tidak cocok. Oh sudah, kalau di sini nggak relevan untuk menetapkan Al-Qur'an lah, itu maksudnya relevan sebenarnya nggak cocok pun ya. Jadi sholihun, patut, layak untuk dijadikan sebagai acuan dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu nanti tidak relevan di sebagian zaman atau di sebagian tempat, bisa dipastikan memang karena orang itu masih belum paham 100% tentang isinya Al-Qur'an. Lah, yang paling seru ini dawuh daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau membuktikan bahasan bahwa Al-Qur'an ini benar yahdilil lati hiya aqwam. Bentuk kerelevanan dan juga bentuk daripada memang Al-Qur'an ini sangatlah menunjukkan kepada jalan yang sangat lurus. Pertama daripada lafaz aqwam. Aqwam itu kan termasuk sighat af'alut tafdil, ya. Bahasanya yang maknanya itu ada kata-kata lebih lurus. Napa lebih lurus? Kalau kita mengikuti tafsir yang ada dalam tafsirnya Syekh Fakhrur Razi, beliau dawuh bahwa aqwam itu tidak boleh kita artikan dengan kata-kata lebih lurus. Apa tidak bisa diartikan dengan kalimat lebih lurus? Karena Al-Qur'an manhaj atau bahasanya sebuah manhaj, sebuah aturan yang ada diterangkan dalam Al-Qur'an itu sudah tidak ada yang bisa menyaingi lurusnya. Paham ya? Jadi istilahnya begini. Kalau diartikan lebih lurus berarti ada yang manhaj yang sifatnya itu juga dianggap lurus. Cuma Al-Qur'an itu lebih lurus. Agama Islam ini lebih lurus. Maka dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi nggak bisa diartikan seperti itu. Karena satu-satunya yang lurus, peraturan satu-satunya yang lurus di muka bumi ini hanyalah Al-Qur'an dan juga agama Islam. Selain itu nggak ada yang lurus. Selain itu nggak ada yang benar. Itu kalau mengikuti dawuhnya Syekh Fakhrur Razi. Tapi kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuhnya Al-Qur'an itu pakai bahasa aqwam. Itu amsilah mubalaghahnya. Yaitu pakai af'alut tafdilnya. Nah, kalau isim fa'ilnya biasanya itu maknanya adalah al-qayyum. Al-qayyum atau al-qayyim. Itu maknanya yang lurus. Dawuhnya beliau secara tegas bahwa seperti ini. Aqwam itu maksudnya adalah ay aksaru istiqamatan wa salaman. Yang paling lurus dan paling banyak selamatnya. Jadi kenapa kok seperti itu? Hadisiyah tusamma af'alut tafdil. Ini bahasanya adalah bisa disebut dengan af'alut tafdil. Oke, kalau seperti itu menunjukkan bahwa faqauluhu inna hadzal qur'an yahdi lillatihi aqwam yadullu ala wujudil qayyim fi nadmin nasi wa qawaninihim al-wad'iyah. Sehingga kalau pandangannya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau dalam Al-Qur'annya itu redaksinya aqwam, itu berarti harus diartikan sebagai af'alut tafdil. Diartikan sebagai bahwa Al-Qur'an ini, bahwa agama Islam ini merupakan agama yang paling lurus. Karena memang ada sebagian peraturan, ya, sebagian peraturan yang tidak dari Al-Qur'an yang sifatnya itu memang lurus tapi tidak lebih lurus. Yaitu apa? Yaitu yang ada dalam kehidupan manusia, yang mana terkadang ada peraturan-peraturan sendiri. Bahasanya al-qawanin al-wad'iyah,
peraturan-peraturan yang memang sengaja dibuat oleh seorang manusia. Yang namanya peraturan itu kan ya jelas itu tujuannya adalah satu, untuk membuat kehidupan ini menjadi lurus. Sehingga dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, lah ya benar berarti bahwa dalam kehidupan ini ada manhaj yang sifatnya itu lurus, yaitu peraturan-peraturan yang mungkin dibuat oleh seorang manusia. Namun yang perlu kita ketahui, manhaj yang paling lurus, paling benar, paling istiqomah dan paling banyak selamatnya adalah manhajnya Allah Ta'ala, manhaj langit, manhaj Al-Quran, manhajnya agama Islam. Bahkan bahasanya beliau begini, wala mani amin dalika idalam yang zillahum manhajun minas sama fama wada'uhu wa in kana qayyiman fama wada'ahu Allahu aqwam. Tegas Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh niki lho, apa-apa atau peraturan-peraturan yang mereka buat itu memang benar, bisa kita sebut sebagai peraturan yang lurus. Tapi fama wada'ahu Allah aqwam, semua peraturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala itulah yang lebih lurus. Taunya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Lah niki wa anta la tad'u al-qayyima illa ba'da an tu'addu bi syai'in muwajjin ghairi qayyimin wa illa famada yulfitu kalil qayyim. Niki lho, amma manhajus sama fa innahu yadau al-wiqayah wa yamna'u al-marad min asasi fa hunaka farqun bainal wiqayah minal marad wa bainal ilaji lil marad. Gila. Tadi beliau penalarannya Syekh Mutawalli Asy'arawi sangat enak. Nalarnya beliau seperti ini. Kowe lek ngaji ya, bahasanya kalau kamu tahu bahwa manhajus sama atau bahasa manhaj yang langsung diturunkan dari langit, Al-Quran dan juga agama Islam ini yang langsung dibuatkan oleh Allah Ta'ala, ini beda dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh seorang manusia. Bedanya apa? Kalau peraturan manusia itu baru dibuat setelah adanya kejadian. Paham berapa? Mari ana kejadian seperti ini, akhirnya manusia membuat sebuah peraturan agar hal yang seperti itu tidak terjadi lagi. Beda dengan manhaj yang manhajus sama atau manhaj langit. Ini manhaj Al-Quran agama Islam yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala, itu semua langsung dibuat oleh Allah Ta'ala, peraturan-peraturan itu tanpa menunggu suatu hal itu terjadi. Jadi sak gurunge kejadian Gusti Allah sampun jelas nih sedanten. Sak gurunge terjadi Gusti Allah menjelasnya peraturan yang ini. Sehingga perlu kamu bedakan antara yang namanya sebuah peraturan yang terbuat gara-gara sudah kejadian dulu dengan peraturan yang memang sudah dibuat yang sebelum terjadi. Artinya bagaimana? Dalam konsepnya orang mengobati itu kan ada dua. Cara bahasane wong-wong niku, ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-wiqayah khairun minal ilaj. Balen di mana? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Kamu menjaga diri kamu dari sebuah penyakit itu lebih baik daripada kamu membiarkannya terjatuh dalam sebuah penyakit kemudian kamu obati. Itu loh bedanya peraturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Peraturan manusia itu tujuannya mengobati. Mari kejadian wis kadung nyemplung dhisik, wis terjadi dhisik, baru kait dikekno peraturan. Itu namanya al-ilaj. Nah bahasanya mengobati. Beda dengan manhaj yang dibikin oleh Allah Ta'ala, itu al-wiqayah. Sebelum terjadi wis dibuatkan peraturan agar hal tersebut tidak terjadi, agar tidak sampai kita itu istilahnya terjatuh di dalamnya. Itu bedanya al-qawanin al-wad'iyah dengan qawanin yang dibuatkan oleh Allah Ta'ala. Nah ngriki bahasanya amal Islam fayadhu lana al-wiqayah wa qad hadasat ghaflatun minal muslimin wa asabathum ba'du da'at natijatan sirafihim an manhaji rabbihim. Nah niki berarti beliau mengingatkan, maka sesungguhnya agama Islam ini telah memberikan kepada kita sebuah manhaj wiqayah, manhaj untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam hal-hal sebuah hal yang buruk.
Mulane beliau Syekh Mutawalla Asy'ari sampai menegaskan dan terkadang ya Allah fa in hadasat ghaflatun minal muslimina wa asabathum ba'da da'at natijatan sirafihim an manhaji rabbihim naqul lahum udu ilal manhaj inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kalau sampai terjadi sebuah kelalaian daripada para muslimin bahwa para muslimin itu mulai terkena sebagian penyakit, ya, karena mereka itu mulai berpaling daripada manhajnya Allah Ta'ala, maka kita ucapkan kepada mereka, ayo kita kembali kepada manhaj inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Lah, Syekh Mutawalla Asy'ari mulai menjelaskan betapa peraturan yang ada dalam Al-Qur'an agama Islam yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala itu memang benar-benar jalan yang sangat lurus, dibuktikan sama beliau. Nah, iki lek nang tafsir-tafsir klasik ora enek, Pak. Nek nang tafsir klasik ora enek, ini adanya di tafsir yang muasir seperti ini. Beliau langsung membuktikan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu sangatlah aqwam, sangatlah lurus, ya, sangatlah lebih lurus daripada yang lainnya. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahkan daunnya ini ada kejadian. Guys, nek awak dhewe iki suwe-suwe ngaji tafsir Syekh Mutawalla Asy'ari, Pak. Tapi memang sumber, kita ringkaskan saja nih. Kita ringkaskan saja. Beliau sampai dahulu seperti ini. Dulu itu diceritakan di salah satu kota yang namanya kota San Francisco. Boy, daerah ini, San Francisco. Itu ada orang yang bertanya. Itu ada orang yang bertanya kepada Syekh Mutawalla Asy'ari. Sebagian orang-orang sana itu menanyakan tentang dawuhnya Allah Ta'ala, yuriduna ayatfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu ayyatimma nurahu walau karihal kafirun. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi dari ayat-ayat ini itu seolah menunjukkan bahwa yang namanya agama Islam ini merupakan agama yang akan lebih menang, agama yang paling menang daripada agama-agama yang lain. Nah, sebagian orang menanyakan, kan bahasanya kan liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar Allah Ta'ala menampakkan, ngaten ya, agar liyudhhirahu, agar dia menampakkan agama Islam ini atas seluruh agama yang lain. Jadi agama Islam ini akan tampak mendominan atas agama-agama yang lain. Nah, akhirnya ada orang ini bertanya kepada Syekh Mutawalla Asy'ari. Tanya begini, loh, di ayatnya itu katanya Islam itu akan nampak di atas agama-agama yang lain. Namun kok justru kenyataannya agama Islam ini di muka bumi ini ya hitungannya masih kalah dominan dengan agama-agama lain. Saya lihat orang-orang barat, orang-orang sana, ya kalau di Indonesia sangat dominan orang Islam, ya. Tapi kalau di luar-luar sana itu yang sangat dominan agama adalah agama-agamanya non-muslim. Akhirnya tanya seperti itu. Katanya liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tapi kok kenyataannya Al-Qur'an di barat sana kok agama Islam ini kok enggak napa bahasanya? Enggak paling banyak. Sing dijawab sama Syekh Mutawalla Asy'ari. Maknanya liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal musyrikun itu bukan berarti kok harus agama Islam itu paling banyak pemeluknya, mboten. Tapi yang dimaksud adalah zuhuru hujjatin wa zuhuru hajatin. Artinya Al-Qur'an ini, agama Islam ini akan tampak kepada mereka dengan tampak yang sifatnya itu hujjahnya itu sangat benar. Gampang ngomong ngeten wis, gampang. Memang kalau kita menganggap masalah minoritas dan apa paling banyak itu ada minoritas, ada mayoritas. Jadi tentang kebenaran dan juga
nampaknya agama Islam ini tidak dilihat daripada masalah mayoritas atau minoritas, tapi masalah zuhuru hujjatin wa hajatin, tampaknya hujjah yang benar dan juga tampaknya butuhnya manusia kepada manhaj yang ada dalam Al-Quran. Dan terbukti semua orang, semua agama takut kalau diajak debat tentang kebenaran agama Islam. Ini zuhuru hujjatin. Mulana dzakir nek mesti nggak ada kalau sekarang ya, pas di sekarang ini para ulama-ulama yang ahli di dalam debat itu seringkali diburu sama orang-orang non-muslim. Sekarang banyak. Kalau di Indonesia ada Ustadz Doni Tadon, anyar pokoknya bocah ya pokoknya. Kalau yang terkenal internasional itu ya Dzakir Nek, ya walaupun beliau mungkin dalam sebagian akidahnya seperti masalah maulid barang itu kan beliau nggak maulid beliau itu. Ya tetap kita yang baik tetap kita anggap baik, yang buruk kita anggap buruk gitu ya. Seperti Dr. Dzakir Naik, kalau agak zaman dahulu lagi ada yang namanya Syekh Ahmad Didat. Itu beliau itu Masya Allah. Sekarang kalau Dzakir Naik masih sugeng. Itu orang-orang non-muslim takut semua sama Dzakir Naik. Bukan takut tentang masalah mayoritas atau minoritas, tapi takut akan kebenaran agama Islam ini terungkap sehingga mereka para orang-orang non-muslim itu meninggalkan agama mereka dan kemudian masuk kepada agama Islam. Itu maksud daripada zuhur liyudhhirahu 'alad dini kulli. Nampaknya agama Islam bukan dari segi mayoritas dan minoritas, tapi dari segi kebenaran hujjahnya. Bisa dipastikan kalau ada orang ahli debat dari agama Islam pasti diburu sama orang-orang non-muslim. Terbukti Dzakir Naik itu sekarang diburu sama orang-orang India. Ini beliau sampai lari ke Malaysia, lari ke negara lain. Dan begitu juga sebaliknya. Artinya nggak ada satu orang pun non-muslim yang ahli debat. Itu yang diburu sama orang Islam. Ya betul. Orang enek Pak sopo ahli debat orang non muslim yang kemudian sama agama Islam itu diburu, nggak ada. Paham ya? Itu maksudnya lidhirahu 'alad dini kulli. Jadi pertama tampaknya agama Islam ini maksudnya adalah bukan mengenai banyaknya pemeluk atau sifatnya menjadi mayoritas, akan tetapi tampaknya agama Islam ini adalah tampaknya kebenaran hujjah yang ada dalam agama Islam. Jadi zuhuru hujjatin yang kedua zuhuru hajatin, tampaknya butuhnya manusia terhadap manhaj yang ada dalam Al-Quran. Manusia sangat membutuhkan terhadap manhaj yang ada di dalam Al-Quran. Terbukti nopo? Ngriki didhawuhaken zuhuru nadmin wa qawanin. Beliau Syekh Muhammad Al-Asy'ari tegas wasatat tarruhum ahdasul hayati wa masyakiluha ila takhalli an qawaninihim wal akhdi bi qawaninil Islam li'annahum wajadu fiha dhallatahum. Kawagas ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau sampai dawuh, dan mereka para manusia terkhusus orang-orang non muslim pasti akan membutuhkan terhadap kembali kepada peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Islam, yang ada dalam Al-Quran, dan mereka meninggalkan terhadap peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Karena mereka akan merasakan bahwa di dalam Al-Quran lah, peraturan-peraturan di dalam Al-Quran lah yang mana mereka menemukan suatu hal yang dari mereka itu hilang. Itu dawuhnya Syekh Muhammad. Secara garis globalnya adalah satu, Pak. Apa yang dalam Al-Quran, peraturan-peraturan dalam Al-Quran itu merupakan sebuah peraturan-peraturan yang sangat dibutuhkan oleh para manusia. Tak lanjutno lagi ya. Beliau itu ingin membuktikan. Seweru iki Pak, wah jan awak dhewe nerangne iki wis gak mari-mari. Setengah jam dhewe engko. Kita contohkan.
Kita contohkan beberapa bahwa yang namanya peraturan yang ada dalam Al-Quran ini merupakan sebuah peraturan yang memang dibutuhkan oleh para manusia, sekalipun non-muslim. Di sini didawahkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Seperti contoh, saya contohkan satu saja di sini. Termasuk daripada satu peraturan yang ada dalam agama Islam yang disebutkan dalam Al-Quran yang dibutuhkan oleh seluruh para manusia adalah peraturan masalah haramnya riba. Nah, bahwa peraturan masalah haramnya riba. Secara tegas beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh seperti ini. Wa min hadhil qadaya aidan qadiyatu tahrimir riba fil Islam. Ya, termasuk daripada beberapa hal peraturan yang ada dalam Al-Quran yang dibutuhkan oleh seluruh para manusia adalah mengenai peraturan haramnya riba. Tak boleh menghutangkan kemudian meminta dengan bayaran yang lebih banyak. Itu haram, tahrimir riba. Apa buktinya? Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh, fa'araduhu wa ankaru hadat tahrim. Banyakkan dari para manusia ini menentang bahkan mengingkari terhadap hukum haramnya riba. Tapi ternyata cendekiawan non muslim yang namanya Kins, bahasa lagi tulisannya itu gawe Latin Pak, gawe Arab, Kins. Ada orang namanya Kins, yang mana Kins ini adalah ketua daripada bank internasional. Tak bacakan aja ya. Ila anja Akins wa huwa zaimun iktisadiyun indahum. Sampai ada seorang non muslim yang mana dia itu ketua banknya mereka, namanya Kins. Dia itu berkata, yaqulu lahu, mengucapkan kepada mereka para orang-orang non muslim, intabihu, sadarlah kalian semua, li annal mal la yuaddi wadifataha kamilatan fil hayah illa idan khafadatil faidatu ila sifar. Perlu kalian sadarlah kalian semua bahwa sesungguhnya yang namanya harta ini tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kecuali bunganya itu kembali kepada titik nol. Illa idan khafadatil faidatu ila sifrin, nol. Faidah itu anunya, bunganya. Gampangan ngomong beliau ini kan, gampangan ngomong beliau itu kan ketua bank, ketua bank internasional. Bener lah ya, beliau itu lebih mendukung kepada yang namanya riba atau bunga lebih. Tapi nyatanya beliau Kins itu mengatakan kepada semua orang bahwa sadarlah kalian semua bahwa yang namanya harta ini tidak akan mampu memenuhi segala kebutuhan hidup kecuali kalau bunganya itu kembali kepada nol. Berarti kan beliau kan secara tidak langsung non muslim beliau ini, ketua bank non muslim. Beliau setuju dengan konsep yang namanya tahrimir riba, diharamkannya riba. Bener banget Pak. Bayang bahasanya beliau sampai Syekh Mutawalli Asy'arawi, subhanallah ma a'jaba la jajaha ula fi khusumatihim ma'al Islam. Wal tahrimur riba yakni aksara min an takhfadha antan khafidu al faidatu ila sifar innahum ya'uduna liman hajillah ruhman anhum wa ma'adzalika la ya'tarifuna bih. Dawuhnya beliau seperti itu. Bayang. Jadi mereka gak mau mengakui agama Islam, gak mau. Tapi peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam sedikit demi sedikit mereka mulai mengadopsi. Sedikit demi sedikit mulai mereka adopsi. Kebenaran Al-Quran, kebenaran agama Islam mereka masih nggak mau mengakui. Tapi kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu mereka mulai mengakui. Bayangin. Nah, monggo saiki ini ya. Ini satu bukti. Jadi masalah riba itu diterangin senang Al-Quran. Jangan sampai terjadi yang namanya riba. Ini adalah sebuah peraturan yang sifatnya itu memang untuk mengatur kehidupan kita. Yang namanya wiqayah, menjaga kehidupan kita jangan sampai terjatuh kepada sebuah keburukan. Nah, mulana sampai imam Dr. Kins selaku ketua
zaimun iktisadiyun. Ketua bank wis kamane ngomong ketua banknya mereka mengatakan bahwa bahaya. Kowe kabeh kudu sadar lek kapan yang namanya harta ini tidak akan bisa memenuhi terhadap segala kebutuhan kehidupan kecuali kalau sebuah bunga itu kembali kepada nol. Ojo sampai ada bunga tambah. Pak, iku Pak, paham ya? Karena di sini didahulukan dengan adanya bunga lebih itu akan membuat sebuah negara mengalami sebuah kebangkrutan dan juga segala sebuah kerusakan itu terjadi pada sebuah negara karena awalnya adalah berhutang yang di situ ada bunga tinggi. Paham berapa? Sampai selidiki sendiri di muka bumi ini untuk akhir-akhir ini banyak sekali negara-negara yang puput, yang hancur, kedaulatannya menjadi tergadaikan. Tidak lain tidak bukan gara-gara nopo berhutang yang bunganya itu tinggi pula. Paham ya? Pon, itu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Idzan famanhajullah aqwam. Ini manhajnya Allah Ta'ala itu sangatlah lebih lurus. Sangatlah lebih lurus. Banyak sekali yang masih kita contohkan lagi. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, meringkas kita ringkas saja nggih. Kita ringkas bahwa yang namanya Al-Qur'an ini merupakan sebuah manhaj yang sifat manhajnya itu sangatlah lebih lurus dalam segala aspek. Yaitu napa? Li'annal mutatabi alil manhaj al-Qur'ani yajiduhu yuqaddimu lana al-aqwam wal a'dal wal awsat fi kulli syai'. Ya, karena sesungguhnya orang yang mampu memahami terhadap manhaj yang ada dalam Al-Qur'an ini, dia akan menemukan bahwa yang namanya Al-Qur'an, peraturan yang ada dalam Al-Qur'an itu lebih mengedepankan untuk diri kita sebuah hal yang sifatnya lebih lurus, sebuah hal yang sifatnya lebih adil, sebuah hal yang sifatnya lebih moderat dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Yang di dalam 3 hal. Fil aqaid wa fil ahkam wa fil qisas. Dalam masalah akidah, keyakinan. Yang ketiga, masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, masalah hukum. Yang ketiga adalah masalah cerita. Kita sebutkan satu persatu contoh-contohnya. Dalam Al-Qur'an kita itu diberikan sebuah peraturan bahwa kita itu wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala kita itu memiliki Tuhan yang Maha Esa. Ini kita diajarkan agar menyembah terhadap Allah Ta'ala selaku Tuhan yang Maha Esa, satu, tunggal. Paham ya? Ini merupakan sebuah manhaj Al-Quran yang sifatnya itu manhaj yang tengah-tengah. Nah, bahwa manhaj yang sifatnya itu manhaj tengah-tengah atau bahasanya moderat. Terbukti bahwa orang-orang di luar sana ada yang sifatnya itu terlalu kebablasan sampai mengira bahwa yang namanya dunia ini tidak ada Tuhan dan semua itu tercipta dengan sendirinya, atau biasa kita sebut sebagai mereka itu golongan orang ateis, nggak mempercayai yang namanya Tuhan. Wes. Satu, mereka terlalu minim bahasanya gitu ya. Yang nomor 2, ada orang-orang yang di luar sana yang meyakini bahwa ya yang namanya dunia, alam ini ada penciptanya. Tapi penciptane ku akeh. Ora gur mek siji, pangerane telu. Paham? Pangerane telu atau bahkan lebih. Sehingga maknanya la ilaha illallah itu artinya adalah kita mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Ya, jadi kita itu menengah-nengai antara yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan sama sekali dan juga orang-orang yang meyakini bahwa yang namanya Tuhan itu banyak. Itu satu dalam mengenai masalah akidah. Ya, jadi kita berada di tengah-tengah. Satu itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan juga masih banyak lagi. Kemudian kita lanjutkan.
bahwa peraturan-peraturan agama Islam ini adalah peraturan yang menunjukkan kepada agama yang menunjukkan kepada jalan yang sangat lurus tengriki, termasuk daripada peraturan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh para manusia, yaitu Allah Ta'ala mengharamkan kepada kita at-tajassus wa tatabbu al-aurat, mengharamkan kepada kita semua agar jangan sampai menjadi yang namanya mata-mata yang mencari kejelekan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi jangan sampai ada, ini termasuk keharaman yang ada dalam agama Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah tidak boleh menjadi mata-mata yang mencari kejelekan orang lain. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh wa fi hadzal adab al-ilahi rahmatun bil khalqi jami'an. Peraturan yang seperti ini merupakan sebuah peraturan yang sifatnya memberikan rahmat kasih sayang kepada seluruh para makhluk. Li'anna Allah yuridu ayyusriya hayatan nafsi fil kauni, ya, karena Allah Ta'ala itu ingin memberikan sebuah kebebasan dalam kehidupan manusia. Wahab anak insanan lahu hasanatin kasira. Di sini disebutkan, bayangno, andaikan Allah Ta'ala itu tidak mengharamkan yang namanya meneliti terhadap keburukan orang lain. Bayangkan wahab anak insanan lahu hasanatin kasira. Bayangkan kalau ada orang itu yang banyak sekali kebaikannya, tapi wa indau mawahib mutaaddidah, dan dia itu punya kebaikan-kebaikan dan orangnya itu dermawan. Tapi walakin lahu sayyi'atun wahidatun la yastati'u at-takhalli anha. Tapi dia memiliki satu keburukan yang dia sendiri masih belum bisa terlepaskan dari keburukan itu. La bayangna falau tataba'ta hadhihi sayyi'ata al-wahidata farubbama azhadatka fi kulli hasanati. Kalau sampai dilegalkan yang namanya meneliti terhadap sebuah keburukan dan kemudian akhirnya kamu meneliti keburukan-keburukan orang ini, keburukan orang ini yang ada cuma satu itu tadi keburukannya, niscaya hal ini akan menyebabkan kalian semua itu tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada. Paham ora? Gara-gara ngerti eleke siji tok ae, akhirnya jadi ilfil. Akhirnya jadi wegah. Kan seperti itu. Paham ora? Sumpama aku ngene, Pak. Sumpama aku ngene, awakmu apa iku jenenge, semisal saya memiliki kebanyakan senengane nguruk. Ini kan saya kan punya banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Andai kan Allah Ta'ala itu menghalalkan yang namanya meneliti kepada sebuah keburukan, wah bahaya. Iso-iso kowe ora gelem ngaji nang aku. Paham ora? Mulane itu bukti, bahkan bukan hanya hal itu, secara global orang banyak kebaikannya tapi ada satu keburukan. Kalau sampai dilegalkan untuk meneliti keburukan dan ketahuan satu keburukan ini saya akan membuat seseorang itu tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan yang banyak dari orang tersebut. Niku banyak seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Makna secara garis globalnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh, idan fal haqqu tabaraka wa ta'ala yad'ula ila an nakuna tal'atan fi istimbati asraril kauni wal bahsi an huibi wa fil waqti nafsihi yanhana an nakuna tal'atan fi tatabwi asrarin nas wal bahsi an huibihim. Jadi secara garis globalnya adalah kita itu disuruh agar kita itu selalu yad'una ila an nakuna tal'atan fi istimbati asraril kauni wal bahsi an huibihi. Bahasane kalau di sini kan ngoten ya. Itu dalam segi masalah akidah dan juga hukum, ya.
masalah akidah, kemudian hukum, dan masih banyak lagi di sini. Bahkan beliau Syekh Muhammad Al-Asy'arawi sampai tegas mengatakan wa hakadza najidu fi kulli syai'in fi manhajillahi faidatan. Dan memang seperti inilah kita akan bisa menemukan di dalam segala sesuatu manhaj yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ada sebuah faedah, ada sebuah manfaat hatta fil a'da. Bahkan manfaat itu akan terasakan juga oleh para musuh agama Islam. Gampangan bahkan sampai orang-orang non-muslim pun akan merasakan kebaikan daripada peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Wa najidu fi hadzal tanafus al-musmir alladhi yusri harakatal hayat dalilan ala anna manhajus sama wal aqwam wal ansab litandimi harakatil hayat. Li harakatil hayat. Jadi beliau sudah seperti ini. Dan agar kita itu tahu bahwa yang namanya kebaikan-kebaikan ini akan melahirkan kebebasan kehidupan yang nyaman, bahwa ini bisa kita simpulkan sesungguhnya manhajus sama, manhaj langit, manhajnya Al-Quran dan juga agama Islam ini merupakan manhaj yang paling lurus, manhaj yang paling cocok untuk diterapkan mengatur terhadap sebuah kehidupan dunia ini. Bahasanya beliau aidan likai ya'isha al-mujtama'u aminan saliman la budda lahu min qanunin yahfadhu tawazunahu. Niki lho. Jadi karena memang kehidupan di alam ini memang sangat butuh agar bisa hidup aman, sentosa, damai. Itu butuh terhadap yang namanya sebuah peraturan yang menjaga terhadap mereka. Taunya beliau qanunun yahmi ad-dhaif min batsyil qawi. Sebuah peraturan yang melindungi ya orang-orang yang lemah dari pukulannya orang-orang yang kuat. Faja'a manhajullah ta'ala liyukannina likulli jarimatin uqubataha wa yatmanu li sahibil haqqi haqqahu wa ba'da dzalika taraka al-baba maftuhan lil afwi wa tasamuh bainan nas. Nggih. Sing penting Allah Ta'ala itu sudah memberikan memberikan sebuah setiap permasalahan, setiap jarimah, tindakan kriminalisasi itu sudah ada hukumannya masing-masing. Pun oleh karena seperti itu konsepnya apakah ada di muka bumi ini peraturan yang sifatnya itu lebih lurus, lebih benar? Tentu jawabannya sangat tidak. Mulakna beliau dawuh wa naqifu ala janibin akhar min jawanibi hadhil qawamah liman hajillahi fi majalil infaq wa tasarrufil mar'i fi malihi. Wah, saya tak boleh mana. Di ono 10 halaman lebih. Ini sudah saya seret-sereti kabeh. Terakhir di sini terakhir yang dicontohkan sama Syekh Muhammad Al-Asy'arawi adalah 2. Jadi beliau menjelaskan mengenai tentang permasalahan seseorang manusia itu tidak diperbolehkan untuk terlalu menghambur-hamburkan uangnya atau dalam tanda kutip boros. Beliau dawuh teng mriki termasuk yang ada di dalam peraturan agama Islam adalah, sekali lagi agama Islam itu bisa kita simpulkan adalah agama yang sangat moderat. Bahkan sekalipun tentang urusan harta pun kita diatur, yakni kita jangan sampai terlalu irit tapi juga tidak boleh terlalu boros. Ya toh. Terlalu irit kuwi hukum ya haram. Ya nang awake dhewe padahal duit ya duwe. Tapi mangane di kayak model sedina mangan mek ping pisan, sedina kayak model mangan mek setengah. Terlalu irit, tapi juga tidak boleh terlalu yang namanya boros. Bahasanya beliau wal muta'amil fi hadzal manhaj al-aqwam yajidu yahtaru lana tariqan wasatan qasidan
la tabdira fi wa la taktir. Tidak terlalu boros juga tidak terlalu irit. Kenapa kok beliau itu mengingatkan seperti itu? Wala syakka anal insan bi tabi'i yuhibbu ayyusriya hayatahu wa yartaki biha wa yatamatta'u bi tarafiha wala yunahu lau dzalika in kana mubadiran la yubki min takhlihi ala syai'. Beliau tegas mengatakan bahwa wataknya manusia itu pada normalnya, pada umumnya senengane senang-senang. Senengane napa? Seneng-seneng. Senengane bermewah-mewahan. Senengane berhambur-hamburkan harta. Sampai-sampai kalau ini dibiarkan, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, kalau ini dibiarkan, bisa-bisa seseorang itu tidak tersisa daripada gajinya sesuatu apapun. Seket gajian malah kayak menghambur-hamburkan, kayak boros-borosan, nurung sampai akhir bulan disentek. Pun niku dawuhnya. Karena dalam Al-Qur'annya disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Pun tapi juga yang namanya agama Islam juga melarang daripada yang namanya terlalu pelit atau bahasanya terlalu irit atau terlalu pelit. Ya, itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Terakhir, dalam urusan makanan dan minuman pun juga kita diatur oleh agama kita, yaitu napa? Dalam Al-Qur'annya ini kan sekali lagi menjelaskan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ana wa kadzalika fi majalil ma'kali wal mashrabi yurasimu lana at-tariq al-mu'tadil alladhi yafadhu lil mar'i salamatahu wa sihhatahu wa yahmi min amradit ta'am wa tuhmah. Qala ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Bahkan dalam urusan makanan pun kita diatur. Yaitu napa peraturannya? Kita dalam urusan makanan enggak boleh terlalu sedikit juga enggak boleh terlalu banyak. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ini sampai diatur seperti itu. Bon. Niku ngoten. Intinya adalah satu, bagaimana caranya kita itu mengatakan, bagaimana caranya kita itu memang seluruh manusia ini sangatlah membutuhkan terhadap manhaj yang ada di dalam Al-Qur'an. Sekalipun non-muslim. Tadi sudah dibuktikan ya sama Syekh Mutawalli Asy'ari tentang mengenai permasalahan riba itu juga. Pun bingung cah. Lah, terakhir tentang ini. Yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari ini. Intinya tadi kan sudah dikatakan bahwa yang namanya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang sangat lurus. Kan seperti itu. PR-nya adalah satu, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Fa'afatun nasi fid dunya annahum wa hum san'atul haqqi subhanahu wa ta'ala yatrukuna qanunahu. Ini yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan inti adalah kebanyakan dari para manusia ini, padahal para manusia ini termasuk ciptaannya Allah Ta'ala, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti daripada peraturannya Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah ini sing angel. PR-nya kan ini. Kita sudah dikasih petunjuk yang lengkap pada jalan yang sangat lurus. PR-nya adalah justru kebanyakan para manusia ini malah meninggalkan peraturan yang ada di dalamnya. Bahkan beliau tegas wa ya'khuduna qanuna siyanati min amsalihim. Mereka justru malah lebih memilih peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang semisal mereka, dibuat oleh sesama makhluk. Wa hiya qawaninu wad'iyah qasiratan la tasmu bihalinal ahwal ila qanunil haqqi subhanahu. Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh sesama makhluk yang sangat minim, yang tidak bisa dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Allah Ta'ala. Bal wala wajha lil muqaranati bainahuma idan la tastaqimu al hayatu illa bi manhajillahi ta'ala, bi manhajillahi azza wa jalla. Intinya adalah satu, kehidupan ini secara garis global, kehidupan yang seluruh di alam ini tidak akan bisa lurus
ya, kecuali dengan adanya peraturan dari Allah Ta'ala. Siling-ilingan Pak. Jadi PR awak dhewe iki loro. Pertama, seringnya kita itu lalai daripada Allah Ta'ala yang menciptakan kita tidak mau mengikuti terhadap peraturannya, satu. Yang nomor dua, terkadang kita justru malah lebih suka mengambil terhadap peraturan-peraturan yang sesama dibuat oleh sesama makhluk. Pun, itu ngono. Awak dhewe kan ngono. Adek gawe contoh-contoh sing enteng-entengan ae. Peraturan sholat 5 waktu kan ada waktunya. Ini kebanyakan dari kita lebih takut peraturan waktu ketinggalan naik pesawat, naik kereta api daripada ketinggalan sholat. Ya ora. Wong lek diumumne budale pesawate jam 7, budale pesawate kuwi budale kereta apine jam 7, wis setengah jam sak gurunge kuwi wis teko. Ya ora. Aku ketinggalan aku, ya ora. Tapi lek sing dibatasi waktune ngwang salat, sampai salate waktu salate medul. Panggah nyantai-nyantai wae ora merasa bersalah. Ini satu bukti valid bahwa yang namanya kita itu kurang begitu tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, tapi kita kok begitu tunduknya kita kepada peraturan-peraturan yang dibuat sesama manusia, sesama makhluk. Itu kayak ono Pak. Ini PR ya buat kita. Jadi intinya adalah satu, kalau mulakno sering. Intinya adalah satu, kita di dalam hati kita itu bagaimana caranya lebih mengagungkan terhadap semua perintah dan peraturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala daripada semua perintah dan juga peraturan yang dibuat oleh sesama makhluk. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala dan hinakan, anggap hina apa-apa yang dianggap hina oleh Allah Ta'ala. Sepenak, uripmu lek iso ngono sepenak. Pun, niku ngoten. Sekarang lanjut ke surat Al-Isra yang ayat 9-nya. Kurang sak jam ya. Aku mengaji mulai 4:30. 5:30. Kita lanjut lagi ke ayat yang selanjutnya. Masih potongan ayat yang selanjutnya. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Dan Allah Ta'ala itu memberi dan Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada para mukmin yang beramal shalih, yang beramal baik, bahwa sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi yang namanya Al-Quran ini juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang Islam agar bahwasanya mereka itu akan mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi kurang penak piye? Awak dhewe wis mari dikei sebuah petunjuk. Mari dikei petunjuk, kalau kita mampu bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk itu, kita masih dikei yang namanya ganjaran yang besar. Mulakno dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, maka fal munafid lihadal manhaj al-ilahi yatamatta'u bi istiqamatil haya wa salamatiha. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Orang yang mampu merealisasikan atau menjalankan dirinya agar sesuai terhadap peraturan-peraturan ketuhanan yang disebutkan dalam Al-Qur'annya, dia akan menikmati kehidupan ini secara lurus dan secara selamatnya. Wa yun'amu bil amni al-imani, dia akan mendapatkan sebuah keamanan, merasakan keamanan iman di dalamnya. Wa hadhi nikmatun fid dunya, ini nikmat di dalam dunia. Pokoknya wong lek iso mengikuti secara utuh peraturan-peraturan yang ada dalam Al-Qur'an, bisa dipastikan kehidupannya sentosa. Kehidupannya aman, kehidupannya damai. Damai itu tak ingatkan sekali lagi ya. Damai itu berangkatnya dari hati. Damai itu berangkatnya dari hati. Loh,
bukan dari harta yang banyak, bukan dari mobil yang mewah, bukan dari rumah yang besar. Tapi damai itu berangkatnya dari hati. Betapa banyak di luaran sana orang yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya banyak, tapi kehidupannya tidak tenang. Begitu juga sebaliknya orang yang hanya sekedar tinggal di rumah gubuk, ya, yang terbuat dari bambu, tapi kehidupannya adem, ayem, tentrem. Mana beliau dawuh seperti ini. Pun, jadi kebahagiaan Allah Ta'ala memberikan dua kebahagiaan kepada orang yang mampu mengikuti manhajnya Al-Quran, manhaj ilahi, manhaj ketuhanan. Yang pertama, dia akan merasakan kesenangan di dunia ini, dan dia akan merasakan aman sentosa. Itu merupakan balasan di dunia, dan Allah Ta'ala memberikan balasan yang lebih besar lagi terhadap kita, yaitu besok di akhirat. Pun niku ngoten. Jadi balasannya loro, Pak. Jadi balasannya loro. Pertama, di dunia kita mendapatkan keamanan dan kesentosaan, ketentraman di dalam hati. Yang nomor dua, besok di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Mulane dawuh Allah Ta'ala niku dua. Yang pertama, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal solih, laki-laki atau perempuan, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang enak. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau ada orang tanya bagaimana caranya agar kehidupan kita ini bahagia, kehidupan kita ini enak, kehidupan kita ini senang, dalam firman-Nya Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, barang siapa yang beramal sholih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia iman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang senang. Pun tapi dalam satu sisi, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang barang siapa yang berpaling daripada menuturkanku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan sebuah kehidupan yang sangat tidak menyenangkan, kehidupan yang sangat sempit. Itu seperti itu ya. Pun itu konsepnya urip yo itu Pak. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Terus wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Pun niku ngoten. Ayat ke-10 sama nggih. Walladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Tadi ya tak tutupna sampai ayat 11. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima, dan sesungguhnya ay wa yukhbiru annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima ay mu'laman finnar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, kami menyiapkan untuk mereka siksa yang sangat pedih, yakni siksa yang sangat pedih, yaitu neraka. Bon, teng mriki ngoten. Jadi ya itu tadi ya, sekali lagi seperti itu. Teng mriki didhawuhaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayat ini merupakan ayat yang sifatnya kesinambungan dengan ayat yang sebelumnya. Lek sakurungi orang yang beriman itu akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Ta'ala. Sekarang kebalikannya, orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, itu Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala akan menyiapkan untuk mereka siksa yang sangat pedih. Orang-orang yang bisa beriman terhadap akhirat. Ini wis bolak-balik tak matur nih. Dulu kan ada seorang yang ahli dalam berdebat masalah agama, itu ditanya sama orang-orang non-muslim dengan pertanyaan yang sifatnya itu menghina.
ditanyai orang Islam ini dengan pertanyaan yang sifatnya menghina. Pertanyaannya seperti ini, wahai katakan dia itu memang benar-benar seorang syekh. Wahai syekh, apa pendapat kamu mengenai tentang neraka dan juga surga yang sudah kamu terangkan itu, jika memang keduanya itu ternyata hanyalah sebuah hal yang sifatnya itu bohong, tidak ada wujudnya. Jadi dia itu seorang syekhnya itu dihina seperti itu. Ya apa? Besok kalau ternyata yang namanya akhirat, surga dan neraka itu merupakan sebuah hal yang sifatnya itu bohong. Pertanyaannya orang non-muslim itu berkata seperti itu. Maka dijawab dengan tegas, tidaklah lebih menyedihkan daripada ternyata ketika yang namanya surga, neraka dan akhirat itu merupakan sebuah hal yang benar. Paham ora? Oh, iku ngoten. Lah, teng mriki disebutaken intinya adalah satu. Di dalam ayat ini sifatnya adalah na'am al-muta'ammil fi hadil ayah yajidu fiha ni'matan min a'dhamin ni'amillah ala wa yazjirul 'asi 'anil ma'siyah wa masarratan lit-ta'i'. Terakhir. Jadi intinya orang-orang yang tidak beriman pun juga akan mendapatkan yang namanya siksa yang sangat pedih. Terakhir, ini ayat yang saya bacakan tadi ini perlu dibaca, perlu diterang. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri ala nafsihi wa ahli idza dhajara. Jadi seorang manusia itu terkadang mendoakan terhadap dirinya sendiri dengan doa yang buruk, yakni atas dirinya sendiri atau keluarganya ketika memang dia itu merasakan sudah bosan. Oke Pak, beliau dawuhnya ini merupakan sebuah wataknya seorang manusia. Biasanya menungsa es kadung, uyang es kadung, galau uripe, dia sampai berdoa keburukan untuk dirinya sendiri. Sedang mati ya rasanya, kan gitu ya. Pusing kayak gak nemu dalane sedang mati ya. Ini merupakan wataknya seorang manusia. Wayatul insanu bisyarri. Dia mendoakan kepada dirinya sendiri dengan sebuah doa yang buruk. Du'aahu bil khairi aika du'ai bil khairi, sama seperti halnya mendoakannya dia terhadap dirinya dengan doa yang baik. Semoga kadung penuh harap. Menungso kan anjen ora stabil ngene gitu, Pak. Lah kadung penuh harap, harapannya besar, wah ndongone kewenceng. Begitu juga sebaliknya ketika sudah putus asa, wis gak nemu urip, wis kayak gak nemu dalan. Yo ngono kuwi, wis mati ya, ya Allah Gusti, wis mati ya kalau Gusti. Seperti itu ya. Ora stabil Pak deh. Ini konsepnya seperti wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Ya kadang moro-moro njaluk mati barang atau pokoknya ndonga sing elek-elek lah gawe dhewe atau keluarganya. Begitu juga terkadang moro-moro njaluk sing perkara sing apik. Kita selesaikan dulu tafsir tafsirnya Syekh Jalaluddin Asy'ari. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu wataknya adalah terburu-buru. Gak nemu dalan titik ngene wis ndang mati. Begitu juga sebaliknya. Kelihatannya kok di sana sudah ada harapan apa gitu ya. Wis ndang. Mulane dawuhnya ya Allah, wal makna annal insan idza asabahu al-gham yad'u ala nafsi wa ahli bisyarr kama yad'u lahum bil khairi idza kana mumbasitan radiyan. Nah, ini loh. Maknanya adalah seorang manusia itu tidak stabil. Lek kadung susah sampai njaluk mati, ndang mati. Lek kadung seneng, wah ndonga sing apik-apik. Bahkan ndonga wah ya Allah Gusti, yen paringi kula niki uripe dawa. Lek pas wae seneng lho Pak, kan ngono panjang umur ya. Pas wae susah, ndang mari ya. Ndang game over ya, Om. Kan seperti itu.
Mulane wa kanal insanu ajula ai bid du'a ya ala nafsi wa atamin nadhari fi akibati. Secara garis umumnya jenisnya manusia kebanyakan itu mereka itu sangatlah terburu-buru untuk mendoakan buruk terhadap awak dhewe ne dan mereka tidak berangan-angan terhadap endingnya. Wong lek gak diangen-angen Masya Allah. Ini kan sebenarnya sangat kuat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Orang itu kalau tidak bisa menerapkan terhadap konun atau sebuah hukum peraturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, akhirnya uripe galau. Wong lek wis uripe galau, akhirnya ini dia mendoakan terhadap dirinya sendiri dengan sebuah doa yang buruk. Paham ya? Pengen ndang game over. Ngono loh. Bisa kita lihat banyak orang yang di luar sana sampai melakukan yang namanya sebuah bunuh diri, bahkan bunuh dirinya ngajak keluargane. Nang Malang lah gak salah itu. Terjadi yang seperti itu. Melakno wa kana al-insan ajula, di sini didawuhkan sama Syekh Asawi, la yata'amal fi akibati ma yuridu fi'lahu bal yuqaddimu ala fi'li kulli ma khatara bi bali. Ora ate angen-angen dhisik apa yang mau akan dia lakukan, sing penting opo sing wis kementek ndang-ndang dilakoni itu enggak baik. Dia angen-angen dhisik aja ndang-ndang dilakoni. Lah tapi alhamdulillah innallaha yastajibu ad-du'a bil khairi wa la yastajibu ad-du'a bisyarri. Seringnya termasuk daripada kasih sayangnya Allah Ta'ala terhadap kita, Allah Ta'ala itu nyembadani, mengabulkan doa kita kepada diri kita yang baik, dan Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa kita kepada diri kita doa yang buruk. Alhamdulillah Pak. Gusti Allah nyembadani dungane awak dhewe sing elek-elek kepindang game over, kowe ket donga ngono kowe langsung game over lak mari kowe. Mulane dawuhnya Syekh Asawi, fa idza kana kadzalik, kalau memang seperti itu fa yambahi lil insan at-ta'anni fil umur. Kita harus pelan-pelan berangan-angan dalam segala urusan kita. Wa tafwiduha ilallah. Kita memasrahkan urusan kita terhadap Allah Ta'ala. Pentingnya awak dhewe pasrah. Itu satu. Yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita adalah kita menjalani hidup kita ini tidak dengan kekuatan dan usaha diri kita, tapi dengan adanya lutfullah atau bantuan yang tidak kasat mata dari Allah Ta'ala. Pun niku ngoten, liyahsulalahu ar-raha fid dunya was sa'ada al-uqba, agar kita itu bisa merasa agak ringan dalam kehidupan ini. Urusan lek dipasrahkan nang Gusti Allah, kuwi awak dhewe krasa enteng. Paham? Ojo sampai ana pemahaman dalam diri kita bahwa kita menjalani hidup ini dengan usaha dan kekuatan kita. Tapi kita menghadapi kehidupan kita ini dengan lutfullah atau bantuan tidak kasat mata dari Allah Ta'ala. Pun niku ngoten. Dan yang perlu pasar. Dan yang paling terakhir guys, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ayo alif mana? Gitu. Sing paling terakhir dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sing paling enak. Wa min tabiatil insan al ajalatu wat tasarru. Termasuk daripada tabiatnya seorang manusia adalah dia itu suka terburu-buru. Ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Seorang manusia itu diciptakan dari yang namanya sifat terburu-buru. Maka akan aku beritahu kepada mereka tentang ayat-ayatku, maka janganlah kalian semua itu terburu-buru. Intinya ini sing perlu awak dhewe rungokne. Fakasiran mayatu al-insanu bil khairil nafsihi au bima yarahu khairan fala yajidu wara'ahu illa syarr wa ta'ab wa syaqqa. Seringkali kita itu seorang manusia mendoakan untuk diri kita ini dengan sebuah perkara yang baik,
atau sebuah perkara yang kita anggap baik. Namun di belakangnya kita hanya akan menemukan sebuah keburukan dan sebuah kecapean yang tidak ada ujungnya. Dan begitu juga selanjutnya, wa fil muqabil qad yunzilullahu bika ma tadunnuhu syarran wa yasuqullahu lakal khaira min khilali. Dan terkadang Allah Ta'ala itu menurunkan sebuah perkara yang di dalam anggapan kita itu merupakan sebuah hal yang buruk. Akan tetapi kenyataannya wa yasuqullahu lakal khaira min khilali. Kenyataannya justru adalah sebaliknya. Allah Ta'ala menggiring semua kebaikan dari sebuah perkara yang kita kira buruk. Contoh dikit aja, semisal kowe ngira lek kapan kowe lek sesuk lek sugih iki penak. Allah Gusti kula pengin sing sugih Gusti. Pengen dadi sing sugih. Tapi kowe ora ngerti. Lek kowe dadi sugih iki bakal piye kan kowe ora ngerti. Iso ae kowe justru tidak bisa menggunakan kekayaan ini secara baik. Ini diceritakan juga di ayat lain ya. Di ayat lain ada biyen mari tak ceritakan secara ringkas ya. Secara ringkas. Dulu ada seorang sahabat yang ngeyel minta didoakan agar menjadi kaya raya kepada baginda Nabi. Sampai 3 kali matur nang Kanjeng Nabi kula ndongakno ben dados sugih. Wis dielingno karo Kanjeng Nabi. Harta sedikit yang mampu kamu syukuri itu lebih baik daripada harta banyak yang kamu tidak bisa mensyukuri. Sik ngeyel wis pokoke kula yen napa kudu sugih Kanjeng Nabi. Akhirnya dielingno gak kenek, sahabat iki mang dielingno gak kenek. Ayo tenanan didongakno sugih. Akhirnya mari didongakno sugih Pak ternak wedhus. Napa ternak wedhus? Sing akhire wedhuse siji suwe-suwe wedhuse dadi sak kampung. Wedhuse sak kampung full wedhuse dekne. Yang asalnya dia pas waktu miskin ahli jamaah ya. Barang bahasan rodok sugih wis ora tau teko jamaah. Teko mek Jumatan tok. Kanjeng Nabi sampai ndonga nang di bocah iki. Mari didongakne sugih wis ora tau ketok jamaah. Niku Gusti niku Kanjeng Nabi. Lare niku wis tambah sugih. Sakmangke sampun pindah nang hutan gara-gara wedhuse wis gak cukup dipanggono nang kampung. Tambah sugih, akhirnya suwe-suwe gak budal Jumatan. Ini cerita beneran. Ini bukti bahwa sebuah hal yang dianggap baik oleh kita itu bukan berarti terkadang pada kenyataannya itu real itu membawa sebuah kebaikan. Begitu juga sebaliknya urip kok apa enggak kayak ngene. Gaji mek 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ora sugih-sugih, ya ora. Ini bisa jadi dengan kehidupan kita yang sederhana. Ya akhirnya awak dhewe iso sregep jamaah, sregep ngaji. Kehidupannya enggak terlalu mewah yang terlalu mengkhawatirkan. Kan menurut aja. Sehingga tafsir intinya adalah satu. Ini daunnya saya mutawalla. Idan kalau seperti itu kita enggak tahu sebuah perkara yang baik, perkara yang buruk itu tadi. Idan antala ta'lamu wajhal khairi ala hakikati. Perlu kamu ketahui bahwa kamu itu enggak mengetahui sisi kebaikan itu secara hakikat. Ya, fadail amra li rabbika azza wa jalla. Maka uruskanlah, pasrahkanlah urusanmu kepada Tuhanmu yang Maha Agung. Wis pasrahne Pak, nang urip nang Gusti Allah pasrahne. Waj'al haddaka min du'aika la antujaba ila ma ta'autah walakin antudhira dhara'ata ubudiyatika li'izzati rabbika subhanahu wa ta'ala. Dawuhnya Syekh Mutawalla Syarawi, dan jadikanlah doamu ya, keberuntungan dalam doa kamu, jadikanlah doamu itu bukan agar kamu dikabulkan doanya. Iki abot iki Pak. Dawuhnya Syekh Mutawalla Syarawi, kowe ndonga kuwi ojo agar doa kamu dikabulkan,
tapi agar kamu menampakkan sisi hinanya kehambaan kita terhadap Allah Ta'ala. Agar kita itu menampakkan diri kita selaku hamba, bahwa kita itu hamba yang lemah, bahwa kita itu hamba yang hina di depannya Allah Ta'ala yang Maha Agung. Wes, itu tanya pasrahkan. Kemudian doa itu fungsinya untuk menampakkan bahwa kita itu seorang hamba yang hina. Wes, mari Pak. Pun waja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Al-Isra 12 ila huna wallahu a'lam bissawab.